satu ungkapan yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, ungkapan ini disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya juga dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, hendaknya juga dengan ilmu. Siapa di antara kita yang tidak mau menginginkan dunia? Ya. Siapa yang tidak mau di antara kita yang ingin hidupnya lapang, hidupnya baik? Bahkan ada satu hadis bahwa orang yang selalu bersilaturahmi itu akan dimudahkan rezekinya. Nah, itu salah satu pembicaraan tentang kehidupan dunia. Ya. Salah satu pembicaraan tentang kehidupan dunia. Ya. Dan siapa di antara kita di dunia ini yang tidak menginginkan kehidupan yang baik di dunia? Siapa di antara kita bahkan mungkin ingin dipanjangkan umurnya? Terlebih lagi kalau umur itu, ya, dengan usia itu kita bisa gunakan dengan berbuat baik, ya, sehingga ada orang-orang yang dengan kebaikan-kebaikannya, meskipun dia sudah meninggal, dia sudah tidak ada di dunia ini, tapi dia terus diperbincangkan, ya, dia terus bermanfaat, ya. Maka ya berbahagialah ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini dan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Ya. Siapa yang tidak menginginkan dunia? Ya, siapa yang tidak menginginkan dunia ini, kehidupan dunianya baik? Yang ternyata salah satu bekalnya adalah dunia. Bahkan ya teman-teman sekalian, ya bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, ada orang-orang yang menyangka bahwa standar kebahagiaan itu, standar kebahagiaan di dunia ini, itu diukur sejauh mana dia mencapai prestasi keduniaannya. Ada yang mengukur standar kesuksesan itu dengan jabatan tertentu. Ada yang mengukur standar kesuksesan, bahkan standar kebahagiaan dengan strata dan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya. Ya, sehingga deretan titel, ya, sebagai prestasi akademik, sebagai gelar akademik, itu diukur sebagai standar kebahagiaan dan standar kesuksesan di dunia. Dan juga tidak sedikit orang yang menyangka bahwasannya standar kebahagiaan dan standar kesuksesan di dunia itu diukur bagaimana prestasi-prestasi keduniaannya, sehingga dia keluar subuh hari, pergi mengais rezeki, dan nanti pulang pada malam hari. Ya, saya ulangi, berangkat subuh hari, pulang tengah malam. Ya, sehingga mungkin akan ada yang berangkat kerja, dia tidak sempat ketemu anaknya karena anaknya belum bangun, dan dia pulang lagi, anaknya sudah tidur. Ya, ada yang seperti itu. Ya, segala daya dan dana dikeluarkan, segala potensi dan segala kemampuan dikerahkan. Untuk apa? Untuk meraih dunia. Karena dia menyangka bahwasanya ini adalah standar kesuksesan itu. Ya, sehingga mungkin diupayakan segala cara untuk bagaimana meraih, ya, rumah bertingkat-tingkat, punya mobil mewah serba mengkilat, boleh jadi jumlahnya 4, ya, punya istri berkulit kuning langsat, juga boleh jadi jumlahnya 4. Semuanya itu dijadikan standar kebahagiaan, dijadikan tolak ukur kebahagiaan, kesuksesan. Ya. Tapi ternyata kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisa hada, bukan ini, tetapi hendaknya dengan ilmu. Karena itu dalam surah Al-Mujadilah, ya, bagi teman-teman yang punya aplikasi Al-Quran itu bisa dilihat di Androidnya, surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, kata-kata beberapa derajat di sini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu itu lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar beriman. Teman-teman sekalian, kita ulang sekali lagi.
orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang sekedar beriman. Ya, karena itu kalau ada yang bertanya mana yang kita dahulukan, beriman atau berilmu dulu? Berilmu dulu atau beriman? Ya, ini diskusinya menarik. Ya, tetapi yang jelasnya bahwasanya sekedar beriman itu tidak cukup, tetapi dibutuhkan ilmu. Ya, dibutuhkan ilmu. Bahkan dengan ilmu itu maka derajat orang ini akan terangkat beberapa derajat melebihi daripada keutamaan orang yang beriman itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk melihat adanya perkataan Nabi yang mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kata Nabi menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka ya yang dengannya dia akan memudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, karena itu kalau kita melihat bagaimana para ulama kita dulu, ada yang rela menjual perabot rumahnya untuk pergi menuntut ilmu. Ya, ada yang ketika dalam perjalanan habis bekalnya, ya, maka dia harus berutang. Ada di antara mereka yang harus bekerja dulu, ya, yang dengannya dia dapat upah dan kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menuntut ilmu.